Coba Anda ingat-ingat lagi. Tentang nasi goreng yang Anda beli di pedagang kaki lima tadi malam. Atau mungkin es kopi susu gula aren yang Anda pesan lewat aplikasi hari ini. Ya, hal-hal kecil yang sangat rutin kita lakukan ya. Betul. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa transaksi sederhana itu, yang mungkin harganya tidak seberapa, sebenarnya adalah bagian dari sebuah mesin raksasa. Mesin yang menyetir 41% dari total produk domestik bruto atau PDB kreatif nasional kita. 41% loh, itu angka yang sangat masif. Sangat masif. Jadi hari ini kita tidak sedang membicarakan pabrik baja atau sumur minyak raksasa. Kita sedang membicarakan bagaimana resep warisan, bumbu dapur, dan ide di kepala seseorang bisa menopang nyaris separuh dari sebuah pilar ekonomi negara kita. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita. Dan untuk membedah anatomi dari mesin raksasa ini, tumpukan sumber kita hari ini sangat istimewa. Kita benar-benar menggali langsung ke dalam fondasi akademisnya. Tepat sekali. Jadi bagi Anda yang mendengarkan, anggap saja hari ini kami memberikan Anda tiket VIP ya. Semacam jalur belakang untuk masuk ke ruang kelas elit. Benar, karena materi utama kita diambil langsung dari silabus rencana pembelajaran semester. Iya, RPS ya sebutannya. Khususnya materi minggu kedua dari program studi manajemen untuk mata kuliah ekonomi kreatif. Betul. Dan kita juga memadukan silabus itu dengan literatur utama dari para akademisi ternama. Seperti Irwan, Rohmat Aldi Purnomo, dan rekan-rekan mereka. Nah, misi kita hari ini cuma satu, membongkar potensi raksasa, tren, dan realita pahit dari industri kreatif di Indonesia. Lalu mencari tahu di mana sih sebenarnya posisi Anda di dalam ekosistem ini. Oke, mari kita bongkar ini. Tapi untuk benar-benar mengapresiasi kenapa angka 41% tadi sangat mengejutkan, kita harus mundur sejenak. Mundur ke gambaran besarnya ya. Ya, kita harus melihat bagaimana umat manusia itu sebenarnya menciptakan nilai atau uang sepanjang sejarah. Literatur yang kita gunakan ini bersandar pada pemikiran Alvin Toffler tentang gelombang peradaban ekonomi. Menarik. Coba kita petakan gelombang itu biar Anda yang mendengarkan bisa membayangkannya dengan jelas. Boleh. Gelombang pertama itu adalah era pertanian. Jadi kalau Anda hidup di era itu, siapa yang punya tanah paling luas dan hasil panen paling banyak, ya dialah yang menguasai ekonomi. Masuk akal. Tanah adalah aset utamanya. Tepat. Lalu datang gelombang kedua, yaitu revolusi industri. Nah, di sini nilai tidak lagi hanya diukur dari tanah, tapi dari siapa yang punya mesin, punya pabrik, dan... Kemampuan produksi massal kan? Betul sekali. Kemudian gelombang ketiga tiba di akhir abad ke-20. Ini era informasi dan internet, di mana data menjadi komoditas utama. Dan sekarang, kita secara resmi berada di tengah-tengah gelombang keempat, yaitu ekonomi kreatif. Berarti aturan mainnya berubah total dong. Maksud saya, di gelombang pertama dan kedua, aset itu wujudnya fisik dan bisa habis. Iya, seperti sumber daya alam. Betul. Anda mengeruk batu bara, ya suatu hari tambang itu pasti kosong. Tapi di gelombang keempat ini, aset utamanya adalah apa yang ada di dalam tengkorak manusia. Imajinasi, budaya, dan inovasi. Dan disinilah letak peluang terbesar bagi Indonesia sebenarnya. Coba bayangkan, kita adalah negara dengan ratusan juta penduduk. Pasar yang sangat besar. Pasar domestik yang luar biasa masif. Tapi secara historis, pasar kita ini lebih sering dibanjiri oleh produk asing. Karena kita terhalang oleh infrastruktur geografis yang rumit dan harus kita akui ada semacam inferioritas di masa lalu. Oh, yang menganggap produk lokal itu kurang bergengsi ya? Iya, pandangan seperti itu sangat menghambat. Padahal potensi ekspor ke luar negeri juga sangat terbuka lebar. Padahal kalau dipikir-pikir, ekonomi kreatif ini ibarat kita mendownload sebuah pembaruan perangkat lunak atau software update ke dalam sumber daya alam kita yang sudah ada. Software update. Analogi yang sangat bagus. Iya kan? Maksud saya sebongkah kayu ya hanyalah sebongkah kayu dengan harga murah. Tapi ketika Anda menginstal ide, desain kultural, dan nilai estetika ke dalam kayu itu, nilainya bisa berlipat ganda hingga puluhan kali. Betul sekali. Dan analogi Anda itu menjelaskan esensi dari apa yang para ekonom sebut sebagai value creation atau penciptaan nilai tambah. Value creation. Oke. Selama berdekade-dekade,
Indonesia itu kan cuma mengandalkan keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu ibarat lotre geografis. Kita kebetulan lahir di tanah yang kaya rempah dan mineral, jadi kita ekspor mentah-mentah. Cuma potong dan kirim gitu ya? Iya. Nah, ekonomi kreatif memaksa kita bergeser ke keunggulan kompetitif. Ini adalah nilai yang murni dihasilkan dari perasaan otak manusia. Jadi, kita tidak lagi sekedar mengekspor biji kopi mentah. Tapi kita mengekspor jenamanya, konsep kafenya, dan cerita di balik kopi tersebut ke pasar global. Tepat. Itulah mengapa nilainya meroket. Oke, ini membawa kita kembali ke angka mengejutkan di awal tadi. Dari literatur kan disebutkan pemerintah secara resmi mengakui ada 17 subsektor dalam ekonomi kreatif kita. Ya, 17 subsektor yang sangat beragam. Tapi dari 17 itu ada 3 yang menjadi raja absolut. The Big Three. Tadi di awal kita sudah menyebutkan rajanya, yaitu kuliner, yang menguasai 41%. Angka yang mendominasi. Sangat mendominasi. Lalu di posisi kedua ada fashion dengan 18%, dan di posisi ketiga itu kriya atau kerajinan tangan dengan 15%. Betul. 3 subsektor ini saja sudah mendominasi lebih dari 70% kue ekonomi kreatif kita. Dan dominasi ketiganya itu bukanlah sebuah kebetulan sama sekali. Kuliner, fashion, dan kriya adalah 3 sektor yang paling organik beririsan dengan akar budaya kita. Sangat dekat dengan keseharian ya. Iya, dan bersandar pada pemanfaatan sumber daya alam lokal. Rempah untuk kuliner, tradisi tenun dan batik untuk fashion, serta rotan, bambu, dan kayu untuk kriya. Nah, disinilah saya dan mungkin Anda yang sedang mendengarkan merasa ada sebuah anomali. Tunggu sebentar. Anomali bagaimana maksudnya? Begini, ketika kita mendengar kata ekonomi kreatif, apalagi sering dihubungkan dengan tren dunia modern seperti Society 5.0 kan? Ya, era di mana dunia fisik dan siber menyatu. Betul. Otak kita langsung membayangkan aplikasi kecerdasan buatan, realitas virtual, atau startup teknologi mutakhir. Tapi kenapa juara utamanya di Indonesia justru hal-hal yang terkesan sangat konvensional? Panci, wajan, kain, gitu ya? Iya, baju, makanan, ukiran kayu. Bukankah ini justru terkesan mundur ke belakang? Nah, itu jebakan pemikiran yang sangat umum terjadi. Kita sering salah mengartikan bahwa kreatif itu harus 100% berupa baris kode komputer atau murni digital. Oh, padahal tidak harus seperti itu. Tidak. Inovasi teknologi dan prinsip Society 5.0 itu justru disuntikan secara tak kasat mata ke dalam industri konvensional ini. Tujuannya agar mereka bisa meledak di pasaran global. Wow, bagaimana mekanismenya? Bisa beri contoh nyata dari sumber kita? Tentu. Mari kita ambil contoh kuliner. Gudeg dari Yogyakarta misalnya. Dulu kan gudeg hanya bisa dinikmati oleh orang yang datang langsung ke sana. Umurnya cuma hitungan hari kan? Iya, cepet basi. Tapi dengan inovasi teknologi pangan, seperti vakum packaging dan sterilisasi canggih, makanan tradisional ini kini bisa dikalengkan. Bertahan berbulan-bulannya? Bertahan setahun tanpa pengawet kimia. Dan akhirnya bisa diekspor ke Eropa atau Amerika. Ah, saya paham. Atau di industri fashion. Fashion kreatif hari ini bukan cuma soal memotong kain. Desainer lokal kita bekerja sama dengan ahli bioteknologi. Mereka mengekstrak pewarna alami dari limbah daun dan akar tanaman. Menciptakan pakaian yang sustainable atau ramah lingkungan. Betul. Dan di Eropa, konsumen itu bersedia membayar 3 kali lipat lebih mahal untuk pakaian yang punya jejak karbon rendah. Dan ada cerita pemberdayaan komunitas lokalnya. Masuk akal sekali. Jadi teknologinya tidak harus menjadi produk akhir itu sendiri, melainkan menjadi mesin yang bergerak di belakang layar untuk melipat gandakan nilai produk tradisional tadi. Tepat. Namun bukan berarti pemerintah mengabaikan sektor digital murni loh ya. Oke, jadi ada fokus ke digital juga. Pasti. Literatur kita menyoroti bahwa meskipun The Big Three dikuasai sektor fisik, ada 4 subsektor prioritas yang sedang dipacu secara sangat agresif. 4 subsektor prioritas. Apa saja itu? Keempatnya tidak punya wujud fisik sama sekali, yaitu permainan atau game, musik, film, animasi atau video, dan aplikasi. Dan ini sangat logis ya, karena sektor fisik itu punya satu batasan nyata, yaitu ongkos kirim.
Nah itu dia hambatannya. Sebagus apapun kursi rotan buatan Jepara, Anda cuma bisa memasukkan sekian puluh kursi ke dalam satu kontainer kapal laut kan? Betul, kapasitasnya terbatas. Tapi sebuah game atau lagu, biaya distribusinya ke 1 juta orang di seluruh dunia adalah 0 rupiah. Benar sekali. Ada skalabilitas tanpa batas di sana, dan pendorong utama dari keempat subsektor digital ini di Indonesia adalah penetrasi smartphone yang luar biasa masif. Hampir semua orang pegang smartphone sekarang. Ya, setiap orang kini berjalan dengan sebuah layar yang terkoneksi ke internet di saku mereka. Ini pasar yang luar biasa, pasar domestik kita. Saya tahu studi kasus mana yang Anda maksud. Iya, studi kasus PT Kreon atau yang kita kenal dengan nama Game School. Bagi Anda yang melewati masa remaja di era 2010-an, mendengar nama ini pasti langsung mengingatkan Anda pada aroma mie instan di warnet. Point Blank, Lost Saga, Dragon Nest. Game-game legendaris? Ya, jadi apa arti dari semua ini untuk Anda? Waktu berjam-jam yang dulu Anda habiskan di warnet itu bukan sekedar buang waktu. Anda sedang berpartisipasi langsung dalam subsektor ekonomi kreatif yang nilainya miliaran. Game School itu fenomena empiris yang sangat penting dalam sejarah ekonomi kita. Kenapa mereka relevan dibahas di kelas manajemen? Karena mereka membuktikan sebuah mekanisme pasar dalam game. Dan ternyata jawabannya mereka sangat bersedia. Saya ingin melihat anak-anak muda rela menyisihkan uang saku mingguan cuma buat beli voucher game di minimarket. Fanatisme yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, bagaimana Game School bisa meledak sebegitu besarnya di Indonesia saat itu? Mekanismenya ada pada infrastruktur lokal dan lokalisasi. Jadi di saat game internasional lain punya server di luar negeri yang bikin koneksi lambat, Mengingat internet kita dulu masih sangat lemot ya. sangat. Nah, Game School menaruh server mereka secara lokal di Indonesia. Ini membuat gameplay menjadi sangat lancar, bahkan di warnet dengan koneksi pas-pasan sekalipun. Oh, itu strategi yang cerdas. Sangat. Mereka juga memodifikasi permainan agar relevan dengan budaya pemain Indonesia dan menciptakan ekosistem turnamen dari tingkat rukun tetangga hingga nasional. Itu adalah value creation yang luar biasa. Jadi dari sini kita bisa melihat dengan jelas bahwa ekosistem digital kita bernilai triliunan rupiah. Tapi tunggu dulu, ada ironi besar di sini, kan? Ironi tentang siapa yang membuat gamenya? Tepat. Tadi Anda menyebut Game School, yang pada dasarnya membawa game buatan developer Korea Selatan untuk dipasarkan di sini. Anda menangkap akar masalahnya dengan sangat presisi. Sumber materi kita mencatat dengan sangat tegas bahwa pasar domestik kita ini rakus. Rakus mengkonsumsi ya? Ya, kita mengkonsumsi jutaan jam konten YouTube, kita mengunduh jutaan aplikasi, kita bermain game berjam-jam. Tapi, mayoritas dari kita cuma duduk sebagai konsumen. Cuma penikmat saja. Betul, kita mengalami defisit luar biasa dalam hal sumber daya manusia. SDM kreator lokal kita sangat kurang. Kita kekurangan programmer, developer, desainer animasi 3D, dan pembuat algoritma yang mumpuni. Tapi, mengapa bisa begitu? Maksud saya, bukankah setiap tahun kita meluluskan banyak sarjana komputer? Nah, apa yang menarik di sini adalah masalahnya ada pada mesin pencetak SDM tersebut, yaitu sistem pendidikan kita sendiri. Sistem pendidikan kita, bagaimana hubungannya? Kurikulum tradisional kita yang diwariskan dari gelombang kedua, era industri tadi, dirancang untuk mencetak pekerja pabrik yang patuh. Oh, yang penting hafal instruksi gitu. Ya, sistem itu mengutamakan hafalan dan kepatuhan kaku. Padahal ekonomi kreatif membutuhkan insinyur dan seniman yang punya kemampuan problem solving atau pemecahan masalah abad 21, pemikiran kritis, dan kreativitas mandiri. Saya mengerti sekarang. Selama pendidikan kita hanya mengajarkan cara menggunakan sebuah aplikasi tanpa mengajarkan logika bagaimana merancang aplikasi tersebut, kita cuma akan jadi target pasar. Tepat sekali. Kita jadi penonton di rumah sendiri. Intinya, kita tidak bisa memenangkan perang inovasi di abad ke-21 jika prajurit kita dilatih dengan taktik abad ke-19. Sangat masuk akal. Sebuah ringkasan yang pas. Nah, itu di ranah digital ya. Mari kita kembali turun ke bumi, ke para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang memproduksi barang fisik. Sektor fisik tadi ya, fashion dan kriya. Iya, jika potensinya sebegitu besar dan tambang ide kita tidak terbatas, mengapa tidak semua UMKM kriya atau fashion kita meroket ke pasar global? Karena realita di lapangan jauh lebih berdarah-darah daripada sekedar memiliki ide yang bagus.
Pertumbuhan industri kreatif fisik di tingkat UMKM dicekik oleh masalah struktural. Masalah seperti apa dari literatur yang kita baca? Literatur membaginya ke dalam beberapa hambatan klasik tapi mematikan, seperti minimnya akses ke modal perbankan karena mereka tidak punya aset fisik untuk dijaminkan. Bank kan biasanya butuh jaminan sertifikat tanah ya? Iya. Lalu, buta manajemen keuangan bisnis, minimnya penguasaan teknologi e-commerce, dan yang paling ironis, kelangkaan dan mahalnya bahan baku. Tunggu dulu. Logika saya agak memberontak mendengar poin terakhir itu. Kenapa? Kita ini kan Indonesia, negara kepulauan tropis dengan hutan luas, keanekaragaman hayati melimpah ruah. Bagaimana ceritanya seorang pengrajin kairu atau rotan justru kesulitan dan kekurangan bahan baku? Ini terdengar agak konyol. Kedengarannya memang paradoks ya. Tapi mari kita bedah mekanismenya. Masalahnya bukan pada alam yang pelit memberikan sumber daya, Lalu, tapi pada rantai pasokan logistik kita yang putus. Coba Anda bayangkan sebuah kapal kargo logistik. Kapal ini berangkat dari Pulau Jawa menuju kawasan timur Indonesia dengan muatan penuh. Membawa barang manufaktur, makanan ringan, dan kebutuhan sehari-hari. oke, kapalnya berangkat dalam keadaan penuh, paham. Namun, ketika kapal itu harus kembali dari timur ke Pulau Jawa, tidak banyak barang industri berskala besar yang bisa diangkut dari sana. Jadi kapal tersebut berlayar kembali dalam kondisi nyaris kosong. Oh, lalu kerugiannya dibebankan ke siapa? Nah, ini dia. Untuk menutupi kerugian operasional pelayaran kosong tersebut, perusahaan logistik membebankan biaya angkut yang luar biasa mahal untuk barang yang sedikit itu. Ya ampun. Akibatnya, ketika seorang pengrajin di Jawa atau Bali ingin mendatangkan rotan mentah dari Maluku atau Sulawesi, ongkos tiket kapal untuk rotan itu bisa lebih mahal daripada harga rotannya sendiri. Astaga. Jadi biaya distribusinya mencekik mati margin keuntungan mereka. Tepat, ini memunculkan pertanyaan penting tentang regulasi. Ditambah lagi dengan masalah penyelundupan bahan baku mentah ke luar negeri secara ilegal dan kurangnya upaya budidaya sistematis. Maksudnya dipanen tanpa ditanam lagi. Betul, banyak bahan alam yang dipanen liar begitu saja tanpa ditanam kembali. Jadi perlahan menjadi langka di negeri sendiri. Kalau begitu ini murni masalah tata kelola dong. 100%. Inilah mengapa pemerintah tidak bisa cuma fokus di bagian hilir, seperti mensubsidi pameran fashion di luar negeri atau bikin kampanye bangga produk lokal saja. Itu bagus, tapi tidak menyelesaikan akar masalah ya. Benar. Itu tidak cukup. Pemerintah wajib membereskan bagian hulunya dari rantai pasok. Mereka harus menciptakan cuaca usaha yang kondusif. Seperti mensubsidi jalur logistik agar harganya merata antar pulau. Tepat. Lalu memperketat regulasi ekspor barang mentah, memfasilitasi budidaya bahan baku lokal, dan memastikan ada perlindungan hak kekayaan intelektual untuk desain para pengrajin kita. Ditambah lagi ada isu ketimpangan demografis yang disebutkan di literatur kita ya. Fasilitas internet cepat dan perguruan tinggi yang mumpuni itu sangat tersentralisasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sayangnya iya. Jadi jika Anda adalah anak muda dengan talenta desain jenius, tapi Anda lahir dan tinggal di daerah terpencil tanpa akses internet stabil, ya Anda otomatis terlempar dari gelanggang ekonomi kreatif ini. Sangat disayangkan. Potensi yang terbuang sia-sia cuma karena tidak adanya infrastruktur pendukung yang merata. Baiklah, jika saya boleh menarik benang merahnya dari penjelajahan ekstensif kita hari ini, kita telah membedah banyak sekali hal esensial. Silahkan dirangkum. Kita melihat bagaimana Indonesia sedang berselancar atau mungkin berusaha untuk tidak tenggelam dalam gelombang keempat peradaban ekonomi. Kita melihat bagaimana the big three, yaitu kuliner, fashion, dan kriya, menyumbang angka masif dengan cara menyuntikkan inovasi ke dalam tradisi. Betul. Kita juga mengidentifikasi potensi tak terbatas dari sektor digital seperti game dan aplikasi, sekaligus melihat ironi kekurangan SDM lokal kita di tengah pasar yang sangat rakus. Dan barusan, kita membedah realita pahit tentang rantai pasok, logistik, dan bahan baku yang mencekik pelaku UMKM fisik kita. Sebuah rangkuman yang sangat komprehensif. Dan pelajaran terpentingnya adalah, ekonomi kreatif itu bukanlah entitas tunggal yang bisa berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi. Sangat wajib. Ia mensyaratkan ekosistem. Ada akademisi yang menyediakan riset, kreator yang melahirkan inovasi, dan pemerintah yang membangun jembatan regulasinya. PS ini. Ya, Anda yang akan mempraktikkan ini.
Memahami anatomi dan masalah rantai pasok tadi berarti Anda tahu persis masalah nyata apa yang harus dipecahkan oleh bisnis Anda nantinya. Dan di luar bangku kuliah, setiap hari kita semua adalah aktor di dalam sistem ini loh. Kita semua berkontribusi. Benar, ketika Anda memutuskan untuk mengunduh aplikasi karya developer lokal, ketika Anda membeli baju buatan desainer dalam negeri ketimbang pakaian fast fashion impor, Anda sedang secara langsung menyiram ekosistem ekonomi kita agar terus bertumbuh. Uang Anda adalah suara Anda. Kesadaran kolektif dari masyarakat kitalah, baik sebagai produsen maupun konsumen, yang pada akhirnya akan menerjemahkan potensi angka statistik tersebut menjadi kesejahteraan yang nyata. Sangat sepakat. Nah, sebelum kita menyudahi eksplorasi mendalam kita kali ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif, sesuatu yang melampaui literatur kita hari ini, untuk Anda renungkan sendiri. Sesuatu yang menantang batas pikiran kita ya. Tepat. Selama belasan menit terakhir ini, kita mengagungkan ekonomi kreatif. Kita sepakat bahwa aset terkuat dan tak terbatas yang kita miliki adalah ide dan kreativitas di dalam tengkorak manusia. Karena ide tidak bisa habis seperti minyak bumi. Betul, kita merasa aman. Tapi coba perhatikan ujung cakrawala teknologi saat ini. Kita sedang berada di bibir jurang revolusi industri 5.0. Hari ini, kecerdasan buatan atau AI sudah bisa menganalisis psikologi pasar dan mendesain pola batik baru dalam waktu 3 detik. Itu kenyataan hari ini loh. Ya, AI sudah bisa menulis ratusan baris kode aplikasi tanpa cacat dan bahkan menciptakan resep kuliner fusion baru dengan menghitung molekul rasa. Sebuah pergeseran paradigma yang menakutkan sekaligus menakjubkan sebenarnya. Jadi pertanyaannya untuk Anda adalah, apa yang akan terjadi pada ekonomi kreatif kita ketika ide manusia bukan lagi mesin pencipta nilai yang paling cepat, paling murah, dan paling efisien di ruangan ini? Di manakah letak nilai sejati dari seorang manusia nantinya? Pertanyaan yang berat, tapi sangat mendesak. Itu adalah teka-teki untuk Anda pecahkan. Terima kasih telah memberikan waktu Anda untuk menyelam bersama kami hari ini dalam membedah fondasi masa depan ekonomi kita. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.